Assalamualaikum Adek. Waalaikumsalam. Saya dengan Suster Salma yang bertugas di siang hari ini. Adek sebelumnya dengan Adek siapa? Saya Aulia. Adek Aulia. Oke, Adek Aulia gimana perasaannya, apa yang dirasakan di siang hari ini? Setelah tadi pagi kesini mungkin dengan gejalanya, sekarang yang dirasakan apa? Sekarang alhamdulillah sudah mendingan dari sebelumnya. Soalnya sebelum itu mual-mual gitu, mual-mual sebentar. Terus nggak bisa nahan sakit perut, nggak bisa nahan buat buang air besar gitu. Iya begitu. Ya makanya di sini sekarang saya mau sedikit menjelaskan lagi nih apa yang ada tadi rasakan itu sebenarnya kayak gimana sih, terus penanganannya kayak gimana, nanti yang akan dilakukan oleh dokter-dokter. Begitu. Mungkin sekitar 2-5 menit, gak apa-apa mengambil waktu istirahatnya? Iya nggak apa-apa. Oke, jadi gini Ade tadi kan bilangnya gejalanya mual, terus sakit perut, susah nahan untuk buang air besar juga ya? Iya. Nah itu tuh termasuk dalam penyakit diare deh, salah satu jenis penyakit atau gangguan pencernaan. Nah itu disebabkan oleh bakteri atau virus. Nah gejala umumnya tadi benar yang Anda rasakan, dari frekuensi buang air besar yang sering, terus juga feses atau kotoran yang keluarnya itu cair, encer gitu. Nah itu karena apa sih? Nah penyebabnya itu tadi ada dari makanan yang masuk atau minuman ke kita, yang masuk ke tubuh, atau dari lingkungan juga. Jadi pertama ada yang mengonsumsi air dari sumber yang tidak bersih, terus kemudian jarang mencuci makan sebelum atau setelah makan, terus ketika keluar kamar mandi ada tidak cuci tangan, terus menyimpan makanan di tempat yang tidak tertutup, dan juga mengonsumsi makanan yang sudah basi. Nah kan dari tadi makanan-makanan atau minuman, dari pola hidup yang tidak sehat tadi mendatangkan bakteri atau virus yang masuk ke dalam tubuh, begitu. Terus gejala secara rincinya ya tadi deh, selain dari frekuensi buang air besar yang banyak nih, ada berapa yang lain. Dari mual muntah, terus muncul darah di fesesnya, ada muncul gak darah di fesesnya? Iya ada sedikit ya. Ya. Kemudian tadi lemas sama pusing juga karena kan keluar cairan ya tadi. Fesesnya itu bentuknya cairan atau encer, jadi cairannya banyak keluar berlebihan gitu. Kemudian tadi benar kesulitan menahan buang air besar, terus sakit perut bahkan sampai kram, mungkin ada ngerasain nggak? Iya, sedikit. Terus haus karena tadi ya cairannya terus keluar, terus demam, dan mungkin jadi tidak nafsu makan. Ya sebenarnya dehidrasi ini bisa diatasi secara alami atau nanti hilang sendiri, tapi kalau tidak ditangani secara cepat atau mungkin setelah didiamin itu tidak membaik, akan mendatangkan atau jadi komplikasi dalam penyakit yang lain gitu ya. Nah, tindakan-tindakannya apa saja sih kalau misalnya adik nanti atau misalnya ketemu saudara yang atau teman yang mengalami gejala seperti adik tadi? Yang pertama, ketika diare itu kita harus tetap menjaga cairan di tubuh kita, jangan sampai dehidrasi. Nah, ini bisa dengan minum Oralit ya, tahu Oralit? Iya. Kemudian ada juga kita minum air kelapa sebagai elektrolit alami. Kemudian mengonsumsi obat diarenya juga jangan lupa, dan harus sesuai dengan konsultasi dulu ke dokter gimana gitu ya. Kemudian jangan lupa untuk jaga kebersihan diri. Paling begitu deh. Ya. Mana tuh menurut adik? Atau tadi dari yang sudah saya jelaskan, jadi penyebabnya apa saja tadi diare itu? Kalau yang saya pahami itu penyebab diare itu salah satunya karena kita kurang menjaga kebersihan makanan kita. Terus juga kita makan makanan yang udah basi. Terus kita tuh nggak mencuci tangan sesudah dari kamar mandi. Terus Adek sering kayak gitu kemarin-kemarin? Iya kemarin seperti itu sih. Nanti berarti diperbaiki ya bersihnya. Terus tindakan dari kitanya bisa apa aja tuh tadi? Tindakannya yang tadi saya pahami itu seperti kita tuh harus selalu minum air agar supaya kita tuh nggak dehidrasi, nggak kekurangan cairan. Itu bisa juga kita dengan minum air kelapa ya. Iya. Ya mungkin seperti itu sih. Kayak gitu berarti sudah terpahami ya, lumayan untuk edukasi dan juga penanganan kalau misalnya ada mengalami gejala-gejala lagi, tapi semoga enggak ya. Jangan sampai terulangi lagi. Mungkin untuk kunjungan siang ini seperti itu saja. Nanti bakal ada dokter dan suster yang
memeriksa lagi dan mungkin nanti ada pembicaraan lagi yang ada di sore hari. Kayak gitu ya Ade, terima kasih waktunya. Semoga cepat sembuh dan jangan lupa tadi pencegahan dan menjaga pola kebersihannya. Terima kasih. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.